sudah sampaikan pada DPR, mohon agar ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Ini kerja yang cepat sekali kalau ini jadi. Saya akan angkat jempol saya akan saya angkat 2 jempol. Kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. Di mana kami dari Serikat Pekerja PT PLN Persero menentang Omnibus Law dikarenakan. Saudara, hari ini sejumlah aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Omnibus itu satu tradisi, metode untuk merapikan undang-undang. Omnibus Law itu ada 1.700 pasal. Karena orang lihat bahwa isinya memang mencelakakan buruh tuh kan. Jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu, Saudara, hari ini sejumlah aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Bandar Lampung. Demo ini pun sempat diwarnai kericuhan saat massa melempari aparat polisi yang berjaga dengan batu. Di mana kami dari Serikat Pekerja PT PLN Persero menentang Omnibus Law dikarenakan di dalam pasal-pasal Omnibus Law terdapat pasal-pasal yang mengganggu ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Salah satu pasal yang akan mengganggu ketenagalistrikan di Indonesia adalah adanya usaha unbundling di tingkat usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Simak dan kita dengar bersama. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di DPR hari ini. Hanya 2 dari 9 fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS. Sementara 7 fraksi lainnya menyetujui adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan Omnibus itu satu tradisi, metode untuk merapikan undang-undang. Itu karena disebut omnibus, artinya bis panjang, bis besar itu. Sebagai metode sebetulnya ya dia bagus aja tuh kan, supaya nggak berceceran, karena seringkali ada kontradiksi antara undang-undang, maka dirapikan di situ tuh. Tetapi yang terjadi di kita bukan dirapikan sebetulnya, tapi diselundupkan kepentingan-kepentingan, sebetulnya kepentingan-kepentingan ekonomi yang merugikan buruh tuh. Oke. Itu konsekuensi demokrasi. Kalau begitu menyambung ke tadi Prof. Mahfud, kalau memang keputusan bersama melibatkan semua, kenapa Omnibus Law tertutup? Enggak. Ya nanti Tapi kalau minimal Anda setuju ke dibuka, DPR. Pak. Minimal dibuka, itu tidak ada aksesnya, publik tidak bisa mengakses. Nanti mulai hari Senin saya kira dibuka. Ketika karena sudah masuk ke DPR. Loh, iya, kenapa tugas dia sebelumnya kan tidak? DPR. Kenapa sebelumnya tidak, Pak Mahfud? Sudah. Tapi ini ada 1.700 pasal tuh, Omnibus Law itu ada 1.700 pasal. Nah kalau pasalnya banyak, kita nggak tahu yang mana sebetulnya bagian yang gelap atau penggelapan pasal di situ kan. Jadi orang dibikin panik sehingga terjadi keributan interpretasi. Padahal sebetulnya kita bisa nilai dari awal bahwa inti dari Omnibus Law itu adalah untuk memanjakan investasi. Tetapi kemudian dipakai istilah cipta lapangan kerja. Singkatannya apa itu?
cilaka apa. Karena orang lihat bahwa isinya memang mencelakakan buruh tuh kan. Khusus dalam soal yang cipta lapangan. Kan ada undang-undang itu kan akan dibikin, ada yang versi lingkungan, ada yang buat pajak, ada yang buat ada 3. Tapi poin saya, kan konstitusi kita bilang begini nih, di pasal 27 bunyi dari Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Berhak atas pekerjaan. Jadi hak atas pekerjaan itu harus disediakan negara tuh. Pekerjaan itu harus disediakan negara karena itu adalah hak dari masyarakat. Mau dia mau pakai hak itu atau enggak itu urusan lain. Dia nggak mau bekerja ya urusan dia tuh. Tapi dia berhak memperoleh pekerjaan. Jadi negara mesti sediakan itu supaya ada jaminan bahwa dia punya penghasilan dan dia bisa pakai itu untuk merencanakan masa depan. Nah, undang-undang ini justru datang dengan filosofi yang berbeda. Sifat dari undang-undang itu bahkan diucapkan oleh Menko Perekonomian Erlangga bilang bahwa undang-undang itu dimaksudkan agar supaya buruh itu dia sebut easy hiring, easy firing. Buruh. Jadi mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Nah, konstitusi bilang pekerjaan itu adalah hak, jadi nggak boleh ada pemecatan. Lalu masih ada lagi soal buruh kontrak di situ tuh, yang sebetulnya kalau saya nggak punya jaminan bahwa pekerjaan saya akan langgeng, maka saya nggak bisa merencanakan nyicil rumah, nggak bisa merencanakan untuk sekolahin anak segala macam kan. Jadi undang-undang itu sebetulnya inkonstitusional dari awal karena tidak mengerti bahwa pekerjaan itu adalah hak, pekerjaan dengan upah yang layak adalah hak dan negara mesti sediakan itu. Nah, justru yang disediakan negara adalah bebasnya TKA tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi itu sebetulnya intinya tuh. Yang lain-lain adalah soal lingkungan segala macam. Ya nggak mungkin. Artinya apa? Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. Ini masih baru awal. Mungkin masih 3 bulan, mungkin masih 4 bulan baru selesai atau 5 bulan baru selesai. Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan. DPR juga saya kira juga akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat mungkin dengar pendapat. Saya kira wong satu persatu belum dilihat sudah dikritik. Jadi kalau saya baca, dan saya nggak perlu baca semua 1.700, saya lihat filosofinya memang dimaksudkan untuk memanjakan investasi. Nah, konsekuensinya kalau investasi dimanjakan, cuman ada 2 konsekuensinya. Satu adalah tekan upah buruh. Yang kedua, abaikan AMDAL. Kan AMDAL ini pasti dibuat untuk menghalangi investasi kan. Dari segi kegiatan lingkungan itu ya. Untuk kegiatan lingkungan. Jadi 2 pasal ini tekan upah buruh dan tidak perlu AMDAL itu yang bertentangan dengan nafas konstitusi. Jadi di situ problemnya. Yang lain adalah soal macam-macam lah itu teknikalis. Tapi dari segi filosofi pembuatan undang-undang itu udah melanggar konstitusi. Karena kan disembunyikan kan, ini undang-undang yang kita nggak tahu nih naskah akademisnya ada di mana, kapan, tiba-tiba harus dalam kemarin siapa Menko Polhukam bilang ini mesti selesai dalam bulan ini, dalam 20 hari ke depan. Itu kan nggak masuk akal. Jadi kesempatan publik untuk membahas itu dihilangkan. Itu menunjukkan bahwa memang ada kepentingan negara untuk sebetulnya menghalangi orang untuk menemukan kesalahan. Saya kira dengan sendirinya buruh pasti berkumpul untuk protes dan itu adalah hak. Karena begini ya, seluruh argumentasi ada di koran, akademisi kasih argumen bahwa ini buruk, DPR udah teriak, terutama fraksi PKS. Tapi politik itu nggak berubah karena tukar tambah argumen. Politik itu berubah kalau ada tukar tambah kekuatan politik. Nah karena itu menurut saya nggak perlu mendengarkan keterangan terlalu banyak dari para pakar. Karena buruh itu hanya menghendaki ada kepastian hidup dia, pekerjaan dia dijamin. Bahwa dia harus diprioritaskan terhadap tenaga kerja asing.
bahwa upahnya itu harus layak untuk membuat dia mampu berinvestasi, mampu untuk merencanakan masa depan. Jadi berhentilah berargumentasi, mulailah konfrontasi, kan itu persoalannya tuh. Nah, undang-undang yang dibuat tertutup, publik tidak tahu, tiba-tiba muncul, itu artinya undang-undang itu memang sedang merencanakan kejahatan. Kejahatan dalam hari ini adalah menghalangi buruh untuk ikut terlibat di dalam penentuan upah, menghalangi para protektor lingkungan untuk meneliti apakah AMDAL dilakukan apa nggak dilakukan tuh. Jadi seluruh undang-undang itu sebetulnya adalah undang-undang yang menghina akal pikiran publik karena dilakukan secara gelap-gelap. Untuk apa? Untuk menguras sumber daya tanpa perlu AMDAL dan untuk menekan upah buruh. Upah murah ya. Dan dengan upah murah itu. Jadi seluruh argumen itu berakhir di situ. Nah, saya membaca misalnya misi dari undang-undang itu seolah-olah itu terjemahan dari nawacita Yang terjadi Presiden Jokowi. Nawaduka. Nawaduka sebetulnya, dan kita tahu nawacita itu pidato Presiden Bung Karno. Jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu reaksinya pasti bilang, kau diancok yang ada di istana tuh bikin undang-undang semacam itu. Oke.